Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasuli sayyidis sanadil azim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun, para kiai, para asatizah, para ustadz, guru-guru kita bersama yang hadir sangat banyak di malam yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan beliau semua panjang umur, sehat wal afiyah. Juga tidak lupa aparatur pemerintah dari bawah sampai atas. Bahkan tadi kita dengar sambutan bupati yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan pemerintah kita, pejabat-pejabat kita, insya Allah di malam yang barokah ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan iman dan ketakwaannya. Amin ya rabbal. Segenap panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus akhinal mahbub, teman saya seperjuangan, tetangga saya di Jakarta, Bapak Haji Ahmad, yang menyebabkan wasilah datangnya saya beserta guru saya, putra Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ, Bapak Kiai Haji Ahmad Syauqi MZ, yang hadir tidak lama lagi memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Haji Ahmad panjang umur, sehat wal afiyah. Yang jemput saya siapa tadi itu? Haji Mahfud juga mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiyah. Doain Ustadz Syauqi biar panjang umur, amin. Biar luas rezeki, amin. Ibu bapak, remaja, adik-adik yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Pada kesempatan yang singkat kali ini kumpul di majelis yang mulia dari berbagai suku, berbagai lapisan masyarakat, dan saya bangga di tempat yang barokah ini kumpul ulama dengan umarok. Tadi saya ngomong sama Pak Camat, hebat. Kita punya bupati tamatan pondok, santri, alhamdulillah luar biasa. Cinta kepada ulama, kapolseknya juga datang, alhamdulillah. Kalau di Jakarta acara begini jarang lengkap. RT datang, RW ngambek. Tapi di sini kompaknya luar biasa. Ini karena bimbingan bupati kita. Makanya bupati-bupati yang kayak begini dijaga di negara ini, saudara. Betul apa kagak? Pejabat-pejabat yang cinta dengan ulama, aparatur pemerintah yang mahabbah kepada ulama, doain agar mereka panjang umur, sehat wal afiyah. Saudara, ibu bapak yang kami hormati, di malam hari ini itu kita lihat di spanduk Haul Masyayikh Bekur Selatan. Jadi artinya itu ulama-ulama udah banyak yang meninggal. Para ulama, para kiai, guru-guru kita udah banyak yang meninggal. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Saudara, ini akhir zaman, ulama-ulama yang istiqomah sudah banyak yang kagak ada. Belum lama kita dengar
Kiai Haji Maimun Zubair, orang tua kita, sesepuh kita meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Doain agar almarhum amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu ustadz-ustadz yang istiqomah, para kiai-kiai yang istiqomah, guru-guru kita yang istiqomah. Sulit cari gantinya saudara. Pesantren setiap tahun mengeluarkan tamatan-tamatan pesantren, ahli tafsir, ahli balago, ahli bayan, tapi mereka belum tentu jadi ulama. Betul apa kagak? Saudara, guru kita meninggal, Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ, belum ada gantinya. Pimpinan pondok pesantren Asyiratus Syafi'iyah Kebayoran Baru, Kiai Haji Mu'alim Syafi'i Hazami meninggal dunia, sulit cari gantinya saudara. Yang muncul ustadz-ustadz siluman saudara, nggak pernah ngaji, nggak kena sorop, langsung tampil di panggung. Betul apa kagak? Ini akibatnya negara jadi rusak saudara. Makanya saya ceramah di mana-mana, ini akhir zaman banyak orang PA. Betul bu? Banyak gak orang PA? Banyak saudara. Makanya kalau anda cinta kepada maulid Nabi, cinta kepada ulama, bacakan Fatihah nih para guru-guru kita. Man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Barang siapa orang yang tidak menitiskan air mata ketika ulama meninggal, ketika ulama wafat, man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Manusia kayak begitu termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Betul apa kagak? Sulit cari gantinya ulama-ulama yang istiqomah. Sulit, berkali-kali saya sampaikan sulit. Muncul ustadz recehan kayak saya saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Sayyidul Walid Bukit Duri, karomahnya luar biasa. Al-Habib Umar Al-Atos Condet, itu karomah ulama-ulama dulu. Orang sakit perut datang ke rumah Habib Umar, Bib, tolong bacain Fatihah, anak saya sakit perut. Habib Umar bilang, lo ambil tuh air dari keran gua. Yakin kepada ulama, dia ambil air keran, dia minum, sembuh saudara. Hebat. Siapa itu? Habib Umar Condet. Ada orang datang ke rumah gua, Ustaz, lu udah ketawa aja lu. Ada apa Ji? Anak aneh sakit perut Ustaz. Udah berapa lama? 3 bulan Ustaz. Gua panggil bini gua. Jessica sini. Udah bini-bini gua. Ada apa Bi? Ini Pak Haji sakit, anaknya udah 3 bulan. Ambil air aqua. Dikasih sama bini saya tuh air aqua. Gua bacain Fatihah 7 kali. Gua baca An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Kulhu 7 kali. Kagak sampai di situ saudara, ayat kursi 7 kali. Gua celupin tuh jari gua tuh. Baca sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilah 7 kali saudara. Kagak sampai di situ. Saya baca syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tiup itu air, bah, gue kasih Pak Haji, Ji, lu minumin sambil baca selawat, insya Allah sembuh. Besok pagi itu Haji lewat, gue panggil, Ji, sini. Bagaimana keadaan lu? Alhamdulillah Pak Kiai, tambah mencret. Beda doa ulama dulu dengan ulama sekarang, betul apa kagak? Makanya saya sampaikan berkali-kali, cari ulama yang punya ulama, cari kiai yang punya kiai, cari ustadz yang punya ustadz. Kalau ente ngaji nyantren, tanya, ini pesantren kiainya siapa, yang dikaji kitab apa, betul apa kagak? Saudara, saya punya anak 8 Bu. Udah lu jangan anak-anak gue. Ngapain dia yang protes? Kan gue orang Betawi, ngomongnya gue lu disuruh Madura, bingung gue. Tadi kata Haji Ahmad, Ustaz bisa ngomong Madura enggak? Allahu Akbar.
anak saya nyantren di Kiai Sukron Makmun. Kiai Sukron Makmun orang Madura. 4 orang anak saya nyantren di Darul Rahman. Kalau tahu begini, besok gua usulin sama Kiai Sukron Makmun agar ada pelajaran bahasa Madura. Biar kiai-kiai bisa bahasa Madura, betul apa enggak? Biar kiai bisa bahasa Jawa. Gue nyesel dulu nyantren gak belajar bahasa Madura. Begini akhirnya gue dibohongin mulu nih. Gue masuk, gue kagak ngerti, gue diem-diem aja begitu saudara. Ya mudah-mudahan berkah semua, amin. Saya punya anak 8 ibu. Alhamdulillah berkah. Orang Betawi anaknya banyak. Istri saya juga orang Betawi. Kok bisa begitu Pak Kiai? Berkah dunia dan akhirat. Orang Betawi, bini Betawi. Senggol jempol aja, weh. Baru senggol jempol, weh. Allahu Akbar, berkah. Jadi nggak usah takut. Kalau banyak anak insya Allah banyak rezeki. Betul apa kagak? Yakin kepada Allah. Cinta kita kepada Allah agar kita nggak keluar daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali saudara, cinta kita kepada ulama. Oleh karena itu panitia kumpulkan kita di tempat ini agar mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, di dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laulaka lamma khalaqtul aflak. Ini banyak disampaikan oleh ulama, banyak disampaikan oleh guru-guru kita saudara. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad Rasulullah, lamma khalaqtul aflak, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Jadi saudara, Allah enggak ciptakan matahari kalau bukan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kagak ciptakan bulan kalau bukan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kagak ciptakan langit bumi beserta isinya kalau bukan karena Muhammad. Bersyukur kita bernabi kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, ibu bapak yang kami hormati, ada yang tanya, untuk apa Muhammad Rasulullah diutus ke muka bumi ini? Nanya sama ustadz, dia nanya sama kiai, tanya dong pada ulama saudara. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Betul apa kagak? Kenapa bisa begitu? Karena di zaman Rasul akhlaknya banyak yang bejat, moralnya banyak yang rusak. Betul. Abu Jahal pintar tapi kagak berakhlak. Fir'aun pintar tapi kagak berakhlak. Namrud pintar kagak punya akhlak. Pantas di pesantren diajarkan, ulama menyampaikan al-adab fauqal ilmi. Wah begitu tuh kalau ngaji. Apal gak lo? Cengar-cengir aja lo. Al-akhlak, al-adab fauqal ilmi. Akhlak di atas ilmu. Tidak ada artinya Anda ahli tafsir, tidak ada artinya Anda ahli balaghah, pinter baca Quran tapi tidak punya akhlak saudara. Yang bagus bagaimana? Qurannya pintar, akhlaknya juga bagus. Betul apa kagak? Pancasila, siapa yang gak hafal gitu? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya ulangin kepada saudara, Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita diajarkan nih, yang merumuskan Pancasila bukan orang bodoh, orang pintar luar biasa. Allahu Akbar. Tuhan dulu diutamakan.
Hindu punya Tuhan, Katolik punya Tuhan, Buddha punya Tuhan, apalagi orang Islam, qul huwallah. Nah yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masalah adab dipasang nomor 2. Emang kenapa Pak Kiai? Karena kehebatan masalah akhlak. Yang pertama urusannya kepada Allah, yang kedua urusan adab akhlak budaya kepada manusia. Jangan harap bisa mencapai yang ketiga, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin terus sampai yang kelima saudara, nggak bisa tercapai tanpa adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul apa tidak? Nah ini pemimpin yang begini, camatnya punya adab, bupatinya punya adab, lurahnya punya adab, insya Allah Malang berkah, amin. Begitu. Kalau bupati tukang mabok, lu jangan pilih, hancur ini kampung. Lurah tukang main gaple, suruh minggat. Betul apa kagak? Ngambek gak nih? Iya, gue mah salon aja begitu saudara. Di Jakarta lurah giliran maulid susah, giliran dangdut nomor 1 kan goblok itu lurah saudara. Nah yang begini saudara, cinta kepada ulama. Saya pengalaman di Jakarta berkali-kali, ustadz ceramah itu pulang, camatnya pulang kayak alergi sama kiai saudara. Nah Malang cinta kepada ulama, gue reda mudah-mudahan jadi bupati terus seumur hidup, amin. Camatnya juga dah biar berkah begitu deh ya. Negara ini luar biasa saudara, dibutuhkan pejabat yang ngerti ilmu agama agar negara kesatuan Republik Indonesia ini terjaga luar biasa. Saudara tadi saya sampaikan ulama banyak yang meninggal, para kiai sudah banyak yang meninggal, para habaib sudah banyak yang meninggal. Likulli ajalin, setiap sesuatu punya waktunya, punya batasan waktunya. Kagak bisa kita tolak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau sudah sampai kepada seorang hamba kagak bisa dimajukan, juga kagak bisa diundurkan. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Yang bisa nawar cuma Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi kita, karena kemuliaannya malaikatul maut bisa nego, bisa ngobrol sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini ajalmu udah sampai, bagaimana tanggapanmu? Apa kata baginda Rasul? Wahai malaikatul maut, kalau memang ajalku sudah sampai, cabut sekarang juga. Itu akhlak siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi besar Muhammad. Kalau malaikat maut datangnya ke saya, beda jawabannya. Misal saya lagi ngobrol, ngomong kayak begini, tahu-taunya malaikat di atas masjid, Ustadz, lu abis ceramah mati. Andai kata begitu, pasti saya jawab, jangan saya dulu malaikatul maut, camat dulu. Kalau bisa nawar, betul apa kagak? Cuma sayangnya nggak bisa nawar. Yang muda kalau waktunya mati, ya mati. Yang tua waktunya mati, ya mati saudara. Pejabat waktunya mati, ya mati. Kiai waktunya meninggal, ya meninggal saudara. Nggak bisa dihindarkan. Cuma dengan berkumpulnya kita di Maulid Nabi, kita pengen mati kita dalam keadaan husnul, mati kita dalam keadaan husnul, sakratil maut kita di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ustadz, bagaimana caranya supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Saya jawab, Bu,
kumpul sama orang-orang baik, kumpul sama ustadz, kumpul sama kiai, kumpul sama ulama. Orang kalau sering kumpul dengan ulama, nanti kalau dia meninggal yang datang banyaknya ulama. Orang kalau sering kumpul sama ustadz, sama kiai, nanti kalau dia meninggal yang datang ustadz, kiai banyak. Orang kalau kumpulnya di pemancingan sama lele, nanti kalau mati yang datang kebanyakan antek-antek lele loh saudara. Bu, ada suami protes, ustadz mancing kan kagak haram, main gaple kan kagak haram. Saya bilang iya, main gaple boleh asal jangan berjudi, mancing silakan aja. Cuma yang jadi masalah begini, lu mancing dari pagi sampai maghrib, istri kagak diurus, kontrakan belum dibayar, susu anak kelaparan, ini yang bikin rusak rumah tangga. Betul apa kagak? Begitu saudara, mancing silakan. Saya rasa saya tanya sama ibu-ibu, Bu, kalau suami ibu mancing 2 hari, tapi di dapur 1 hari uang belanja 2 juta, kira-kira boleh nggak suami ibu begitu? Mata duitan lu ah. Memang perempuan sekarang begitu, banyak mata duitan. Udah saya bilang, kalau ibu mau masuk surga hormat sama suami. Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ah antasjuda li zawjiha. Begitu kata baginda Rasul. Andai kata aku diperbolehkan memerintahkan kepada seorang hamba untuk sujud kepada seorang hamba, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kalau dibolehkan manusia sujud kepada manusia. Itu saking hebatnya derajat suami, Bu. Jadi dikasih uang belanja berapa aja suami redo, terima Bu ya. Ikhlas Bu ya. Amin. Insya doain suami biar panjang umur. Ya, kalau suaminya kerja, ibu sholat duha. Doain ya Allah, luaskan rezeki kami, berkahi keluarga kami. Apabila rezeki masih ada di langitmu ya Allah, turunkan ya Allah. Apabila masih ada di perut bumimu, keluarkan ya Allah. Apabila jauh, dekatkan ya Allah. Apabila susah, mudahkan ya Allah. Suaminya gojek online, ibu sholat duha, insya Allah lancar rezekinya. Nggak boleh kalah sama babi ngepet. Babi ngepet lakinya jadi babi, ibunya jagain lilin. Kompak. Nah saya sampaikan kepada ibu, lakinya gojek online, ibu sholat duha. Doanya tadi tuh, doa sholat duha supaya rezekinya luas. Wah luar biasa. Di Jakarta ada yang praktekin, makmur sekarang, punya rumah lantai 2. Betul itu. Luar biasa. Ustadz, yang Ustadz ajarin saya pakai berkah. Emang kenapa? Aneh gojek Ustadz, istri aneh suruh sholat duha. Luar biasa. Suatu hari ketika dia sholat duha, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung tok-tok. Rumahnya di Cibubur. Assalamualaikum Bang Udin. Waalaikumsalam, apa kabar? Ini uang Rudin, anterin aneh ke Sukabumi. Luar biasa. Dari Cibubur ke Sukabumi berapa duit tuh? Cibubur ke Sukabumi 400.000. Istrinya nangis, alhamdulillah ya Allah, rezeki sangat luar biasa. Sujud syukur. Sampai Sukabumi, itu istri suami telepon sama istrinya, ibu alhamdulillah abang udah sampai Sukabumi Cikeretek. Ya udah bang pulang, ibu masakin sayur asam. Kagak ibu, ini ada penumpang lagi minta antar ke Banten. Alhamdulillah. Dari Sukabumi ke Banten. Coba bayangkan saudara, sampai Pandeglang Banten. Telepon lagi mama, alhamdulillah bapak udah sampai Banten. Dari Banten saudara, ternyata nggak pulang lagi mama, maaf ada penumpang minta antar ke Serang. Rezeki luar biasa. Apa kata istrinya? Bang, nggak usah pulang sekalian. Ternyata Bu, nggak enak duit banyak kalau istri nggak pulang. Betul apa kagak? Betul apa kagak?
Enggak enak. Biar bagaimana istri, suami kumpul sama anak, insya Allah berkah dunia dan akhirat. Bu, suami kasih duit ke ibu 1 juta 1 bulan. Ikhlas, redo, ibu terima enggak? Ibu terima enggak? Kenapa? Karena ibu ngaji, nerima rezeki dari suami apa adanya. 1 bulan 1 juta, terima apa kagak? Suami ikhlas 1 bulan 1 juta. Suatu ketika ibu ngomel, masa bang 1 juta mulu? Akhirnya diambekin. Boleh sekarang gue kasih lo 100 juta. Ibu dikasih 100 juta. Dilemparin, dasar perempuan mata duitan, 100 juta. Suami marah, matanya melotot, banting pintu, 100 juta. Terima enggak? 1 juta terima. Suami redo, giliran 100 juta ngambek, marah. Terima apa kagak? Terima apa kagak? Tuh kan mata duitan semua itu. Bodoh amat urusan ngambek, yang penting 100 juta. Mana iman kita saudara? Yang diajarkan Ustadz Syauki, yang diucapkan Bupati, semua saudara. Yang salah suami juga. Ya, rumah tangga pengen anak yang Allahumma ja'al ahlana min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang cinta kepada Al-Quran. Sementara suaminya pegangnya laptop melulu, handphone melulu. Mana mungkin anaknya cinta kepada Al-Quran. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Nah suami ini gue kasih tahu ilmunya ya. Istri meriang, istri sakit, disuruh sholat tahajud. Mama, yuk tahajud bareng sama papa. Sekarang pak, iya, meriang tuh istri. Karena memang istrinya lagi meriang. Jadi saya sampaikan kalau istri lagi meriang, jangan diajak tahajud. Ya, jangan diajak tahajud. Ustadz, bagaimana kalau istri saya yang meriang saya ajak ke puskesmas, tambah meriang. Istri meriang diajak tahajud, meriang. Diajak ke puskesmas, tambah meriang. Bagaimana pakai jalan keluarnya? Jangan lo ajak ke toko emas tuh. Tuntun ke toko emas. Loncat itu saudara. Pak, ya, Haji Ahmad, kalau istri ente meriang, begitu gua ajarin. Jangan bilang mama, yuk kita ke puskesmas, tambah meriang dia. Kemana pak? Ke toko emas, loncat itu. Betul apa enggak? Nah ini saudara, berkah kita cinta kepada para ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada kiai, insya Allah majelis ilmu kita berkah dunia dan akhirat saudara, amin. Ini banyak anak muda, ya banyak santri, banyak orang-orang yang cinta kepada akhlak Rasul. Contoh dong beliau, diajarkan oleh ulama. Kalau kita cinta kepada ajaran Rasul, kita nggak takut hidup ini saudara. Semuanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Diajarkan oleh para ulama itu kayak begitu. Makanya ada doa, Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Ya Allah, aku takut kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, aku takut kepada orang yang takut kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, aku juga takut kepada orang yang tidak punya rasa takut kepada Engkau ya Allah. Sering dibaca itu doa, Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Ya Allah, aku hanya takut kepada Engkau. Ya Allah, aku hanya takut kepada orang-orang yang takut kepada Engkau.
Ya Allah, aku hanya takut kepada orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Engkau. Kuat mental kita, Bu. Mantap iman kita. Lewatin tempat angker, jin kabur. Lu hafal gak doanya itu? Ustaz, saya yakin Allah maha sempurna. Tapi kenapa kalau lewat rumah angker, tempat angker, ini merinding melulu, iman lu perlu diasah. Bu, kalau lewatin tempat angker, ulama ajarkan kita baca kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pak Kiai, saya udah baca itu kalimat laqad ja'akum. Tapi kenapa di tengah jalan bayangan jinnya kupingnya tambah gede? Dibaca laqad ja'akum, kupingnya tambah gede. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul sampai kalimat wala ya'udduhu hibsuhuma wa huwal aliyyul azim. Ulangin sampai 3 kali. Pak Kiai, ayat kursi udah saya baca. Wala ya'udduhu udah sampai 10 kali. Terus bagaimana? Tambah gede badannya. Baca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kagak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh, ya, saya kasih amalan tuh, Bu. Ya, kalau ke tempat angker, ketemu setan, ketemu jin, baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya. Kalau tambah gede itu iblis jinnya, baca ayat kursi. Tambah gede lagi, baca sholawat Nabi. Pak Kiai udah saya baca 3-3-nya. Terus bagaimana? Tangannya tambah lebar. Gue bingung, ijazah gue habis. Terus gimana Pak Kiai? Laqad ja'akum udah baca? Udah. Ayat kursi? Udah. Sholawat Nabi? Udah. Terus bagaimana Kiai? Kabur. Ijazahnya habis. Betul. Yang penting ikhtiar, usaha dulu. Jangan main ngeluh aja, ada setan kabur. Jangan. Baca dulu kau ja'akum rasulun min anfusikum. Tambah gede, ayat kursi baca, sholawat Nabi. Kagak mampu juga, kabur. Begitu saudara. Cuma ada ijazah lagi. Kaburnya jangan ke belakang. Ke depan. Jinnya di depan, ya. Kan kalau orang kabur ketemu polisi kemana loh? Ayo, ketemu polisi kaburnya kemana? Ke belakang. Ada polisi nggak punya SIM, kabur ke belakang. Kalau ketemu jin spesialis nih, kabur ke depan. Bismillahirrahmanirrahim, kabur. Pak Kiai, nanti nabrak. Belum pernah saya dengar. Sampai tahun 2019 belum ada berita di TV, di YouTube ada orang mati ketabrak jin, goblok. Belum pernah ada berita begitu. Coba lu praktekin dah. Betul apa kagak? Bacalah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang lama saudara. Yang penting kita ikhtiar, kita usaha ya. Ini maulid udah megah, saya dapat silaturahmi alhamdulillah. Ini panitia udah jungkir balik. Ya siang malam nggak bisa tidur. Tuh Haji Ahmad dan kawan Haji Mahfud semua begadang 5 hari lebih. Istrinya dicuekin sabodo. Yang penting maulid Nabi. Begitu. Dikorbanin pikiran, harta. Allahu Akbar. Udah bagus begini ada aja yang nyeleneh. Maulid apa? Bikin masjid udah bagus-bagus. Ada aja tuh begitu. Ponakan Haji Muhyiddin. Betul gak? Bener Bu. Kan tadi saya bilang orang PA di mana-mana aja ada. Komplit. Di pengurus masjid, pengurusnya ada 20. Yang PA tuh nyelip ada. Di pengurus RT begitu juga. Ada yang PA. RT PA ada nggak? RT PA ada nggak? Ada nggak?
RW yang PA ada nggak? Bupati yang Ustadz pelan-pelan. Ustadz PA ada apa kagak? Ada. Ada Ustadz yang PA, saudara. Makanya lu jangan ketipu sama jenggot. Ustadz alhamdulillah mantu gue ahli ibadah. Kenapa jenggotnya panjang? Ketipu loh. Di kampung rambutan jenggot copet. Ketipu loh. Kemarin Haji Mahmud saya bilang waktu jemput gue aja kiai ketipu. Ceramah di Al-Aliyah Kebon Baru. Gue diarak tuh sama tim hadroh. Kebon Baru kawasan Sayyidul Walid. Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Merbotnya aja pinter nahu. Hebat di sono. Di pintu masjid jogrok orang gede pakai sorban hijau, hidungnya mancung. Ya gua anggap habaib. Gua cium tangan bolak-balik. Jamaah ketawa. Lu ketawain gua kenapa? Ustadz, yang Ustadz cium tangan itu orang gila. Ustadz aja ketipu. Apalagi lu. Hati-hati. Betul apa kagak? Jangan ketipu sama penampilan. Jangan ketipu sama casing. Betul. Kalau anak ini mau ngaji, cari pesantrennya di mana, kiainya siapa, ustadznya siapa, baca kitabnya apa, survei, lihat, sampai sanadnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, udah itu aja, gue capek. Lu mah cuma hahe-hahe aja lo, gue ngos-ngosan nih, ya capek gue nih. Ya, Haji Ahmad, Kang Urut kapan nih? Dari pesawat tukang urut gue teleponin gak nyampe-nyampe, badan geretek-geretek begini. Allahu Akbar. Ya doain Haji Ahmad, Haji Mahmud ya, Mahfuz, Pak Camat, Kapolsek, pejabat-pejabat. Insya Allah ibu bapak yang membantu acara ini, insya Allah berkah dunia dan akhirat. Amin. Jadi saya kemarin ngobrol sama Ustadz Syauki. Sekarang banyak ustadz kalau jawab pertanyaan ngawur. Karena kagak ngaji. Ya. Hati-hati cari ustadz yang ngaji. Biar jelas keterangannya. Ada orang tanya sama saya. Ustadz, 1 Ramadan. Istri saya. Gue lagi nunggu panitia negor gue apa kagak ini. Istri saya ustadz. Puasa Ramadan lupa. Jam 8 bikinin mie nenggak. Dimakan mie 1 mangkok. Ngadu sama saya ustadz, lupa. Itu batal enggak puasanya? Tidak, terusin. Betul gak Bu? 1 Ramadan jam 8 makan mie. Batal enggak? Lupa. Siangnya nganter anak ke TPA. Roti bakar diembat juga. Bilang sama suaminya, bang saya lupa, terusin apa kagak? Terusin, kan gak batal, lupa. Asar pulang dari TPA, orson sirup ditenggak. Alhamdulillah, astagfirullah Ramadan. 3 kali lupa, batal apa kagak? Bu, 3 kali lupa, batal apa kagak? Kagak tuh, tanya tuh Pak Camat, Pak Bupati, Tamatan Pondok, tanya. Kalau lupa, ini baru datang sampai pulang loh. Lah kirain gue lagi ceramah lo pulang, gue tempong lo. Iya, orang kiai lagi ceramah lo pulang nyakitin gue lo. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi tuh? Sampai di mana? 3 kali puasa. Ini pertanyaan, bukan bab maulid, pertanyaan sebagai penutup ceramah saya. Ya, 3 kali lupa, batal apa kagak? Kagak. Jam 4 makan nasi goreng Ustadz, kagak batal. Lupanya 5 kali Pak Kiai, kagak batal. Tuh hebatnya ajaran Rasul. 5 kali lupa awal Ramadan gak batal istri saya Ustadz, alhamdulillah. 6 kali batal, enggak lupa juga Ustadz, alhamdulillah. 10 kali batal, lupa enggak batal juga Ustadz. Iya, jangankan 10 kali. 1 Ramadan lupanya sampai 25 kali. Istri ente kagak batal. Alhamdulillah Pak Kiai. Cuma Ramadan yang kedua, tolong periksa urat sarafnya.
Ada gangguan tuh bini ente itu. Betul apa kagak? Masa bini sampai 15 kali lupa, bego apa kagak gitu? Allahu Akbar, ngaji sama ustadz, sama ulama, sama kiai. Mumpung ustadz masih hidup, para kiai masih hidup, para ulama masih hidup. Nanti saya khawatir kalau ulama sudah kagak ada, kiai sudah kagak ada, kemana kita bentengnya saudara? Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman dan ketakwaan kita. Terakhir sebagai penutup, hati-hati saudara. Ya, ini sebagai penutup. Tanya kiai itu, ada hadis Nabi, akhsha ala ummati arba'ah. Nabi benci sama 4 golongan. Begitu ya kiai ya? Nabi paling benci sama 4 golongan nih. Yang pertama, kibarul batni, orang yang perutnya gendut. Haji Ahmad kurus gemuk. Haji Mahmud gemuk gak? Nabi paling benci sama orang yang perutnya gendut saudara. Bahasanya luar biasa tinggi ini baginda Rasul saudara. Emang kenapa bisa begitu? Gak men-sharing lagi yang haram sama yang halal, dia embat saudara. Yang haram dimakan, yang halal dimakan. Nabi benci kepada umat yang kayak begini saudara. Kibarul batni wa mudawamatun naum wal kasal wa dhaful iman. Orang kalau makannya banyak, perutnya gendut, ya Allahu Akbar. Ya, itu nanti jadi malas. Banyak tidur, imannya wa dhaful iman, imannya jadi lemah saudara. Saya kalau buka puasa nggak banyak-banyak, cuma pacar Cina aja sama kolak, sama nasi padang. Udah lo protes aja. Begitu saudara. Ustadz jangan nyindir puasa dong. Emang kenapa? Gue ini luar biasa kalau makan kuat begitu. Oh begini saudara ya. Silakan makan banyak silakan. Ya memang namanya lapar ya lagi puasa. Jadi kagak ada jaminan. Ustadz kalau nanti buka puasa makannya banyak, terawihnya malas, kagak jaminan. Itu di Ciracas kampung gue Seudin kagak pernah buka puasa makan banyak, cuma rokok doang, gak terawih. Makan biar kenyang, terawih lancar, begitu saudara. Ngerokok doang gak terawih buat apaan, begitu saudara. Gak jaminan. Udah hidup enteng-entengin aja, jangan banyak ngeluh. Kalau kita hidup di tangga 2, lihat yang 3. Iya betul apa kagak? Jangan kita jadi orang yang zolim. Jangan kita jadi orang munafik. Kita tangga 7, lihat tangga 8. Kalau kita punya sepeda, mintanya kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa beli motor. Masa punya sepeda mintanya Fortuner, gila loh. Ketinggian. Nanti kalau Allah kabulkan, itu Fortuner parkir di mana? Kontrakan nunggak, istri nggak keurus, dipegang busik. Akhirnya banyak orang zolim, kagak punya parkiran, dia parkir di pinggir jalan saudara. Tuh orang kaya yang parkir mobil di pinggir jalan saudara, kaya zolim itu saudara. Makanya dengan maulid Nabi masukin gerasi. Ustadz nggak punya gerasi, saya punya mobil, sewa tanah, betul apa kagak? Begitu. Ini gara-gara RT mata duitan sih. Disogok Pak RT, saya nitip mobil di jalanan dikasih goceng meremelek. RT goblok itu saudara. Zolim itu. Kalau satu udah dibolehin, nanti 2 ente buka di YouTube tuh. Ada kampung, 1 rumah, 1 gerasi. Kagak ada tuh di pinggir jalan mobil. Alhamdulillah yang kurus jalan bisa begini. Kagak ada mobil. Tenang, gak sesek. Betul apa kagak? Kagak zolim. Ada yang tanya Pak Kiai, orang zolim itu yang bagaimana? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, zolim. Mobil tempatnya di garasi, ditaruh di jalanan. Makanya kalau di Jakarta ada mobil di jalanan derek saudara. Zolim. Tempat sampah dibikin bagus-bagus, dia buang di kali. Zolim apa kagak? Zolim. Masjid ada tempat sampah rapi, dia buang di jalanan. Zolim apa kagak? Zolim. Punya duit 100 juta, dibuang tempat sampah. Zolim apa kagak? Goblok. Duit dibuang.
Ya, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Mudah-mudahan acara ini sukses sampai akhir. Doakan saya balik ke Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah dilanjutkan dengan putra guru saya, Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ oleh Kiai Haji Ahmad Syauqi ya. Juga mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Terus berjuang istiqomah, memperteguh, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Siap bela Islam, siap bela Islam, siap bela agama, siap bela NKRI. Takbir, takbir, takbir. Demikian dari saya. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.